Halo masyarakat dunia tipu-tipu yang budiman, pada gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat walafiat ya seluruh. Seperti biasa, Bang Dikson bakalan ngedongengin sebuah alur cerita film pengisi waktu gabut bin mager kalian. Bercerita tentang beberapa remaja yang terjebak pada suatu game dan harus bertaruh nyawa demi bisa kembali ke dunia nyata. Akankah mereka berhasil? Kita intip ceritanya. Berlatar tahun 1996 atau 1996, terlihat seorang pemuda bernama Alex menemukan sebuah game bernama Jumanji di sebuah pantai. Alex kemudian membawa pulang game tersebut dan mencoba memainkannya di rumah. Namun anehnya, tiba-tiba muncul cahaya hijau yang sangat terang, dan mulai dari situlah Alex menghilang. Cerita kemudian berpindah ke 20 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, di mana kita diperlihatkan 4 orang remaja yaitu Spencer, Fridge, Bethany, dan Martha yang sedang dipanggil ke ruangan kepala sekolah akibat melanggar aturan. Akibatnya, mereka berempat dihukum membersihkan gudang sekolahan. Di tengah agenda bersih-bersih tersebut, Spencer secara tak sengaja menemukan sebuah game konsol yang sama persis dengan game yang ditemukan Alex di awal cerita. Ya, hitung-hitung hiburan sembari membersihkan gudang, mereka berempat pun mencoba game Jumanji itu. Setelah mereka memilih karakternya masing-masing, tiba-tiba terdengar suara hentakan gendang aneh yang semakin lama terdengar semakin mendekat, dan mereka pun terisap oleh sebuah cahaya hijau dan masuk ke dalam game itu. Sesaat setelah tersadar, mereka tengah berada di sebuah hutan belantara. Dan tak hanya itu, fisik sekaligus kemampuan mereka pun berubah sesuai dengan karakter yang mereka pilih. Spencer menjadi Dr. Bravestone, Martha menjadi Ruby Roundhouse, Fridge menjadi Mus Finbar, dan Bethany menjadi Profesor Sally. Saat sedang mengkonfirmasi jati diri masing-masing, Bethany yang berada di dekat sungai tiba-tiba dicapluk oleh seekor kuda nil segede gaban dan dibawa ke dalam air. Tapi gak lama kemudian, Bethany jatuh kembali dari langit. Seketika mereka pun heran dong, kok bisa gitu ya? Udah dicapluk kuda nil tapi hidup lagi. Setelahnya, mereka dikepung dan dikejar kawanan kuda nil. Untungnya mereka diselamatkan oleh Nigel, salah satu karakter di game Jumanji yang bertugas memandu Spencer dan kawan-kawan. Nigel juga menjelaskan misi Spencer dan kawan-kawan di mana mereka harus mengembalikan permata hijau ke tempatnya. Hal tersebut takkan mudah karena musuh yang menghadang mereka adalah Russell, mantan teman Nigel yang merupakan seorang arkeolog yang dulunya pernah mendapatkan permata hijau tersebut dan berhasil menyerap kekuatan yang membuat ia bisa mengontrol hewan-hewan. Untungnya, Nigel berhasil mencuri permata hijau dari Russell dan kini memberikannya pada Spencer dan sudah menjadi tugas Spencer untuk mengembalikan permata itu ke tempatnya. Meskipun berat, misi tersebut harus mereka lakukan agar dapat kembali ke dunia nyata. I found it. Setelah berkendara cukup jauh, Nigel menurunkan Spencer dan kawan-kawan di sebuah bukit. Dia juga memberikan sebuah peta dengan ujungnya yang telah robek yang akan memandu mereka ke tempat selanjutnya. Namun, semua orang di sana tak dapat membacanya kecuali Bethany yang mempunyai kemampuan tersebut. Di sini terungkap juga kekuatan serta kelemahan dari tiap-tiap karakter di game Jumanji, di mana Spencer jago berkelahi, kuat, dan tak ada kelemahan. Ruby, si petarung handal dan ahli berdansa, namun lemah terhadap racun. Bethany, si ahli kartografi dan paleontologi, namun kurang dalam ketahanan tubuh. Dan terakhir, Fridge, si ahli hewan dengan begitu banyak kelemahan termasuk lemah terhadap kue. Setelahnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan seabrek pasukan musuh yang membredeli mereka dengan tembakan. Mereka semua lari pontang-panting dan karena kalah jumlah serta persenjataan, mereka berempat kemudian memberanikan diri melompat dari ketinggian. Dan akhirnya terjatuh ke dalam aliran sungai. Namun dengan begitu, mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran musuh. Sayangnya, Bethany terkena tembakan dari musuh dan berakhir seperti Bethany yang akhirnya kembali hidup dan terjatuh dari langit.
Mereka pun menyadari jika garis yang ada di tangan mereka merupakan nyawa dari masing-masing karakter. Dan jika ketiga garis lenyap, maka otomatis karakter tersebut akan benar-benar mati. Di tengah perjalanan, Fridge malah adu bacot dengan Spencer. Di sana ia bilang kalau saja Spencer tak mengajak mereka bermain Jumanji, mereka tak akan melalui semua ini. Setelahnya, Fridge tiba-tiba mendorong Spencer hingga membuatnya terjatuh dari ketinggian. Hal itu membuat Spencer mati dan kehilangan salah satu nyawanya. Setelah kembali hidup, dengan kepala dingin Spencer mengajak Fridge berdamai agar misi mereka berhasil, karena hanya itulah jalan satu-satunya agar mereka bisa keluar dari permainan ini. Fridge setuju dan mereka melanjutkan perjalanan kembali. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan sampai di sebuah pasir demi mencari petunjuk lain. Ya, namanya juga pasir, banyak banget pedagang. Mereka pun melihat sambil membeli beberapa makanan yang ada di sana. Koplaknya, Fridge tanpa sadar memakan kue yang mana merupakan kelemahannya. Alhasil, tubuhnya pun meledak dan nyawanya berkurang sebiji cuy. Tak berapa lama, mereka ditemui seorang bocil yang merupakan petunjuk jalan. Nih bocil membawa Spencer dan kawan-kawan ke sebuah ruangan yang berisi sebuah tong. Spencer kemudian memberanikan diri, membuka tong tersebut dan ternyata isinya merupakan Black Mamba, ular paling mematikan di dunia. Auto ketakutan dong mereka, namun mereka mencoba membuka kembali tong itu, namun kali ini dengan kerjasama dan dengan kemampuan si ahli hewan, Fridge mampu mematahkan taring ular itu dan membuatnya mati. Nah, di sini Bethany kemudian menemukan secercik kertas serta sebuah patung gajah kecil di dalamnya. Kertas itu juga bertuliskan mereka harus mendaki jika melihat gajah. Sesaat kemudian, anak buah Rachel datang dan hendak membunuh mereka. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun di sini, Spencer dapat dengan mudah mengalahkan para keroco yang mengincar mereka. Hingga datanglah Rachel membawa serta senapan di tangannya. Keadilan menjadi sulit bagi Spencer dan kawan-kawan. Untungnya, mereka diselamatkan oleh seorang yang melemparkan bom asap dan berhasil membawa mereka bersembunyi dari kejaran Rachel. Orang ini adalah Alex, karakter terakhir yang telah ada di game Jumanji lebih dulu. Alex kemudian membawa Spencer dan kawan-kawan ke tempat persembunyiannya di tengah hutan. Sana ia menjelaskan jika ia telah terjebak di game Jumanji ini selama berbulan-bulan. Alex juga menyadari jika ia takkan bisa menyelesaikan misi di game ini seorang diri. Maka dari itu, setelah ia mendengar bahwa Spencer dan kawan-kawan telah muncul, Alex segera menemui mereka. Faktanya, Alex telah terjebak di Jumanji selama 20 tahun lamanya, dan dia kini sudah menjadi tuwir bin peot di kehidupan nyata. Spencer kemudian mengajak Alex untuk bergabung di timnya agar mereka bisa keluar dari permainan ini. Sebelum pergi ke tempat terakhir yaitu patung Jaguar, mereka terlebih dahulu harus mengambil kendaraan yang dijaga ketat oleh pasukan Rachel. Di sini, Martha menjadi umpan dengan cara menggoda para penjaga sementara yang lain menerobos masuk lewat jalan belakang. Saat hampir ketahuan, Martha menunjukkan salah satu skill Ruby Roundhouse, yaitu karakter dance yang mana mampu membuatnya bertarung sambil bergoyang cuy. Alhasil, para penjaga tersebut berhasil ia kalahkan. Kini, waktu mereka semakin mepet. Di sini, Alex kembali mengingat trauma yang ia alami sebelumnya di mana ia terjatuh dari pesawat dan kehilangan 2 nyawanya. Hal itu membuatnya takut jika hal tersebut terulang kembali yang nantinya akan membuat ia kehilangan semua nyawanya dan benar-benar mati di permainan ini. Namun, Ruby berhasil memotivasi Alex dan bilang, "Jika aku berhasil melakukannya, kau pun juga sama, Alex." Mendengarnya, seakan telah power up, Alex kembali percaya diri dan bersiap pergi dengan menggunakan helikopter. Dengan kemampuannya, Alex berhasil membawa Spencer dan yang lainnya terbang. Namun sayangnya, salah satu tuas penahan baling-baling helikopter mereka tertembak. Alhasil pesawat mereka pun terbang tak beraturan. Ditambah mereka juga kini dikejar segerombolan badak bercula satu yang siap melahap mereka kapan saja. Tak ingin mati konyol, Spencer berniat untuk menyambungkan tuas heli itu secara manual. Untungnya, dia berhasil melakukannya tepat sebelum mereka menabrak dinding batu. Namun sayangnya, permata hijau yang berada di kantong Fridge terjatuh. Mereka pun memutuskan untuk kembali dan mengambil permata tersebut. Namun, permata hijau itu berada di tengah-tengah para badak. Spencer punya ide untuk mengalihkan perhatian para badak itu dengan mendorong jatuh Fridge.
Rencananya sukses dan di saat para badak itu mengejar Fridge, Spencer mengambil permata tersebut meskipun Fridge nyatanya harus kehilangan satu nyawanya setelah dilindas para badak. Akhirnya, mereka berhasil sampai di sebuah bukit. Di sini Alex sangat senang lantaran ia mendapatkan kembali rasa percaya dirinya. Namun, tanpa ia sadari, ia telah digigit oleh nyamuk yang notabene merupakan kelemahannya. Alhasil, ia pun sekarat. Melihat hal tersebut, Bethany mencoba memberikan nafas buatan dan mencoba sebisanya untuk menyelamatkan Alex. Dan semuanya tak sia-sia, Alex berhasil selamat meskipun Bethany harus kehilangan satu nyawa sebagai akibatnya. Setelahnya, mereka melanjutkan perjalanan ke hutan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan itu, Spencer mengungkapkan perasaannya pada Martha, di mana ia menyukainya sejak dulu. Ternyata, Martha juga memendam rasa yang sama dan mereka pun bersilat lidah di tengah-tengah hutan, cuy. I like you, Martha. Lanjut, mereka akhirnya sampai di gerbang menuju patung jaguar berada. Spencer kemudian memanjat ke sebuah pohon agar bisa melihat lebih jauh. Namun di atas, ia malah dikagetkan oleh seekor tupai hingga membuatnya terjatuh. Naasnya, ia kemudian disergap oleh seekor jaguar beneran, cuy. Dan kini nyawanya yang tersisa tinggal sebiji doang. Hal itu membuatnya jadi takut untuk melanjutkan perjuangannya karena jika dia mati sekali lagi, maka kali ini dia akan benar-benar mati. Namun di sini, Fridge dengan kata-kata bijak, bak pajar sad boy berhasil meyakinkan Spencer dan kembali membuatnya percaya diri. Saat hendak berangkat, pasukan Russell datang. Mereka pun punya ide di mana mereka akan berpencar untuk mengalihkan perhatian mereka. Dan mereka pun berpencar. Fridge dihadang oleh seekor gajah segede gaban. Sedangkan Bethany dihadang oleh seekor jaguar yang telah dikendalikan Russell. Di tempat lain, Martha berhasil mengalahkan beberapa orang suruhan Russell. Sementara itu, Spencer berangkat menuju ke patung jaguar menggunakan motor dari anak buah Russell. Tanpa diduga, di sana Russell telah menunggunya dan menyandera Bethany. Russell kemudian menyuruh Spencer untuk menyerahkan permatanya. Namun ia menolak dan bilang jika permata hijau itu tak ada padanya. Dan tiba-tiba, Fridge datang sambil menumpangi gajah yang ditemuinya. Russell kemudian menyuruh para jaguarnya untuk menyerang Fridge yang membuat permata di tangannya terlempar ke atas tebing. Di tengah keributan itu, Bethany berhasil melepaskan diri dan ia dibantu oleh Alex. Sedangkan Martha menyuruh Spencer untuk bergegas pergi ke tebing dan urusan berlian akan dia tangani. Martha kemudian pergi ke bukit tersebut, namun permata itu dikelilingi oleh ratusan ular berbisa. Dengan gerakan penuh hati-hati, Martha berhasil mendapatkannya. Namun tak lama, Russell datang dan meminta permatanya. Di sini, Martha punya strategi yang cerdik di mana ia sengaja membuat dirinya digigit ular dan mati agar ia dapat memberikan permatanya pada Spencer yang telah berada di atas saat dia hidup kembali. Dan rencana tersebut berhasil. Spencer dengan gagahnya berhasil menaruh kembali permata di tempatnya. Mereka semua pun berteriak Jumanji secara bersama-sama dan misi pun sukses. Tak lama, Nigel datang dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Spencer dan kawan-kawan dalam misi ini. Nigel kemudian menjabat tangan mereka satu persatu dan mereka semua pun kembali ke dunia nyata. Saat tersadar, mereka menyadari sebuah keanehan di mana mereka tak melihat Alex di sana. Mereka yang khawatir segera mendatangi kediaman Alex dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui jika Alex masih hidup dan dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata, Alex telah dikembalikan ke zona waktu pertama saat ia memasuki game, yakni tahun 1996. Dan kini ia telah berkeluarga bahkan mempunyai anak. Dia juga bilang jika dia menamai anaknya dengan nama Bethany sebagai ungkapan terima kasih pada Bethany yang telah menyelamatkan nyawanya dulu. Di sini akhir kita diperlihatkan Spencer, Bethany, Fridge, dan Martha yang kembali ke sekolah. Di sana mereka sangat terkejut saat mendengar kembali hentakan gendang Jumanji. Mereka pun tak mau ambil pusing dan lantas menghancurkan game Jumanji menggunakan bola bowling. Dan film pun tamat. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Jumanji, Welcome to the Jungle.
Terima kasih bagi kalian yang masih stay di channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi sama Bang Dikson di review film selanjutnya. Dan Vermios.